Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Najwa dengan NIM C1C02101. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang filosofi riset dalam bidang akuntansi keperlakuan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI. Baiklah, materi yang pertama yaitu mengenal filsafat. Pengertian filsafat. Kata filosofi berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos, suka atau cinta, dan sophie yaitu kebijaksanaan. Filsafat dapat didefinisikan dalam beragam istilah. Yang pertama, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Yang kedua, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Katso menyatakan karakteristik filsafat dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, filsafat adalah berpikir secara kritis. Yang kedua, filsafat adalah berpikir dalam bentuknya yang sistematis. Yang ketiga, filsafat menghasilkan sesuatu yang runtun. Yang keempat, filsafat adalah berpikir secara rasional. Dan yang kelima, filsafat bersifat komprehensif. Metodologi filsafat. Problematik filsafat tidak dapat dipecahkan dengan sekedar mengumpulkan fakta. Untuk mencapai tujuan tersebut, metode dasar untuk penyelidikan filsafat adalah metode dialektika. Proses dialektika adalah dialog antara dua pendirian yang bertentangan. Pendekatan filsafat riset akuntansi keperlakuan. Filosofi paradigma metodologi riset Barr dan Morgan pada tahun 1979, yang mana mengembangkan aspek paradigma dalam asumsi meta-teoritis yang mendasari kerangka referensi, model teori dan modus operandi dari ilmuwan yang berbeda dalam paradigma tersebut. Barr dan Morgan membagi asumsi tersebut ke dalam dua bagian. Yang pertama yaitu pendekatan subjektivisme, adalah apa yang membuat kita sebagai subjek bukan objek. Yang kedua, pendekatan objektivisme adalah sebuah pandangan yang menekankan bahwa butir-butir pengetahuan dari soal sederhana sampai dengan teori yang kompleks mempunyai sifat dan ciri yang melampaui keyakinan dan kesadaran individu yang merancang dan memikirkannya. Filosofi paradigma metodologi riset. Yang pertama yaitu paradigma fungsionalis. Paradigma fungsionalis sering disebut fungsionalis struktural atau kontingensi rasional. Paradigma ini merupakan paradigma yang umum dan dominan digunakan dalam riset akuntansi dibanding dengan paradigma lain, sehingga tersebut paradigma utama. Yang kedua, paradigma interpretif. Paradigma interpretif juga disebut interaksionis subjektif. Pendekatan alternatif ini berasal dari filsuf Jerman yang menitik beratkan pada peranan bahasa, interpretasi, dan memaham dalam ilmu sosial. Tujuan pendekatan interpretif ini adalah menganalisis realitas sosial dan cara realitas sosial tersebut terbentuk. Yang ketiga, paradigma strukturalisme radikal. Aliran alternatif lainnya adalah strukturalisme radikal yang mempunyai kesamaan dengan fungsionalisme, yang mengasumsikan bahwa sistem sosial mempunyai keberadaan ontologisme yang konkret dan nyata. Yang keempat yaitu paradigma humanis radikal. Riset akan diklasifikasi dalam paradigma humanis radikal jika didasarkan pada teori kritis dan Frankfurt School dan Habermas. Pendekatan kritis Habermas melihat objek studi sebagai suatu interaksi sosial yang disebut dunia kehidupan, yang berarti interaksi berdasarkan pada kepentingan kebutuhan yang melekat dalam diri manusia dan membuat untuk pencapaian yang saling memahami. Yang kelima yaitu paradigma postmodernisme. Paradigma ini muncul karena adanya kelemahan dari beberapa paradigma yang ada. Menurut paradigma postmodernisme, kebenaran itu tidak bisa dibayangkan. Oleh sebab itu, setiap manusia harus aktif untuk membangun kebenaran itu sendiri. Yang keenam, paradigma akuntansi kritis. Paradigma akuntansi kritis akan dipandang melalui refleksi dari ilmu sosial kritis. Paradigma ini dikemukakan pertama kali oleh Mathesis pada tahun 1964 melalui sebuah derivatif filosofi fungsionalisme dalam sistem ekonomi kapitalis. Peluang riset akuntansi keperilakuan pada lingkungan akuntansi. Yang pertama, pemeriksaan akuntansi atau auditing. Penjelasan dari bagian ini berorientasi pada pembuatan keputusan dalam audit dan telah memfokuskan riset terakhir pada penilaian dan pembuatan keputusan auditor, seperti perbedaan penggunaan laporan audit dan meningkatkan perkembangan yang berorientasi kognitif. Yang kedua, akuntansi keuangan. Beberapa publikasi menunjukkan bahwa riset akuntansi keperilakuan dalam bidang akuntansi keuangan jumlahnya terbatas, sehingga sulit diidentifikasikan. Oleh karena, pemakai informasi keuangan membuat keputusan secara individual, dan dalam kelompok kecil, riset akuntansi keperilakuan dapat membuat suatu kontribusi penting pada bidang ini. Selain itu, berikut beberapa alasan riset akuntansi keperilakuan dalam bidang keuangan mungkin memberikan kontribusi yang lebih besar di masa akan datang. Yang pertama, riset pasar modal. Yang kedua, alasan riset akuntansi keperilakuan dalam bidang keuangan berpotensi memberi
memberikan kontribusi yang lebih besar berhubungan dengan keuntungan dari riset akuntansi perilakuan dalam bidang audit. Yang ketiga, akuntansi manajemen. Riset akuntansi keperilakuan dalam bidang akuntansi manajemen hanya merupakan sub-bidang akuntansi yang telah memperluas pengujian dari pengaruh fungsi akuntansi terhadap perilaku. Riset ini menguji fungsi akuntansi seperti anggaran dan standar memengaruhi motivasi, umpan balik, dan kinerja. Keempat, sistem informasi akuntansi. Keterbatasan riset akuntansi keperilakuan dalam bidang sistem informasi akuntansi adalah kesulitan membuat generalisasi meskipun berdasarkan pada studi sistem akuntansi yang lebih awal sekalipun. Yang kelima yaitu perpajakan. Riset akuntansi keperilakuan dalam bidang perpajakan telah memfokuskan diri pada kepatuhan pajak dengan melakukan pengujian variabel psikologi dan lingkungan. Yang keenam yaitu pertumbuhan riset perilaku. Indikasi penting dari pertumbuhan minat dalam pendekatan perilaku terhadap akuntansi merupakan pengaruh dari paradigma perilaku riset. Yang ketujuh adalah perkembangan terakhir. Wawasan dalam riset akuntansi keperilakuan saat ini bisa diperoleh dengan dua cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, survei publikasi utama dari riset akuntansi keperilakuan. Yang kedua, klasifikasi topik, artikel yang dipublikasikan, dan pemetaan publikasi terhadap model perilaku individu. Teori keperilakuan tentang perusahaan. Teori organisasi modern berkaitan dengan perilaku perusahaan sebagai suatu kesatuan terhadap pemahaman kegiatan perusahaan dan alasan anggotanya. Model motivasi dari perilaku manajerial. Dari sejumlah teori, ada yang telah mencoba untuk menguraikan motivasi manusia secara umum dan telah diberlakukan bagi perilaku keorganisasian. Lutz Hahn dan asistennya mempelajari lebih dari 450 manajer. Apa yang mereka temukan adalah para manajer ini melakukan 4 kegiatan manajerial. Yang pertama, manajemen tradisional. Mengambil keputusan, merencanakan, dan mengendalikan. Yang kedua, komunikasi. Mempertemukan informasi rutin dan memproses dokumen. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia, memotivasi, mendisiplinkan, mengelola konflik, pengisian staf, dan melatih. Yang keempat, membentuk jaringan, bersosialisasi, berpolitik, dan berinteraksi dengan orang-orang luar. Wawasan untuk masa depan. Masalah utama di masa mendatang adalah pendanaan untuk riset ini akan berkurang jumlahnya. Oleh karena riset keperilakuan saat ini cenderung menjadi lebih mahal dibandingkan dengan usaha akuntan, maka akan terasa lebih sulit melakukan pekerjaan tersebut. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.